Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 Praktikum Sistem Multimedia di kelas DSEB. Nah, sebelum ke pembahasan modul, saya akan sedikit membahas mengenai pembuatan laporan yang sudah kalian buat dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-5. Nah, selama 5 pertemuan tersebut, masih ada sebagian dari mahasiswa yang mengerjakan modul ajarnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan di kelas DSEB. Entah itu kesalahan saya yang kurang memberikan informasinya kepada kalian, ataupun kalian yang tidak memahami instruksi yang saya berikan. Contohnya seperti tugas membuat pensil warna. Nah, untuk pembuatan pensil warna ini di kelas DSEB itu kita pelajari, kita jadikan tugas di pertemuan ke-5. Nah, masih ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas pensil warna ini di pertemuan ke-4 gitu ya. Itu sedangkan di kelas DSEB aja belum dijelaskan gitu ya. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman mahasiswa masih ada yang mengacu pengerjaan atau pembuatan laporannya ke kelas lain gitu ya. Jadi untuk modul praktikum sistem multimedia ini sebenarnya totalnya ada 5 modul, ada 5 subbab. Maka dari itu setiap kelasnya akan membagi dari 5 modul ini untuk menjadi beberapa pertemuan. Sehingga isi atau dari penyampaiannya akan berbeda gitu ya. Tapi untuk modulnya kita tetap gunakan yang sama, tapi untuk pembagiannya akan berbeda setiap kelas gitu ya. Jadi jelas berbeda. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa bisa menyesuaikan instruksi sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, itu untuk laporan. Selain itu, untuk pembuatan laporan, kalian tidak hanya meng-screenshot apa yang sudah kalian kerjakan, kemudian kalian copy ke Word, kemudian kalian tambahkan cover. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pembuatannya sesuai yang sudah saya berikan untuk template-nya. Jadi kalian tambahkan capture atau screenshot yang sudah kalian kerjakan, tapi jangan lupa untuk kalian memberikan analisa. Silahkan kalian analisa apa yang kalian pahami, kalian analisa apa yang sudah kalian kerjakan di tugas tersebut. Karena di dalam penilaian, kita tidak hanya menilai dari capture apa yang sudah kalian kerjakan, tapi untuk melihat sejauh mana sih mahasiswa mampu mengerti atau memahami apa yang kalian kerjakan. Nah, itu kita nilainya di analisa. Jadi silahkan untuk analisa kalian bisa pertajam lagi gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan dari pembuatan laporan. Kalau masih ada yang belum paham apa yang saya instruksikan, silakan kalian boleh personal chat kepada saya atau di WhatsApp group. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke penjelasan di pertemuan ke-6 ini. Nah, pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari button, sound, dan action script, ya. Nah, seperti yang sudah dipelajari kemarin ya, kita sedikit membahas mengenai button kemarin. Jadi, button itu digunakan sebagai tombol navigasi di dalam sebuah animasi atau movie animate. Ya, contoh navigasinya seperti next, back, nah kayak gitu ya. Itu dinamakan sebagai tombol navigasi. Nah, button di sini ada 4 bagian. Ada bagian up, ada bagian over, ada bagian down, dan ada bagian hit. Up itu kondisi ketika mouse atau pointer kita tidak menyentuh button. Jadi, si mouse pointer itu berada di luar bagian button gitu ya, tidak menyentuh. Nah, untuk over itu kondisi saat pointer mouse menyentuh atau berada di atas tombol. Jadi ketika pointer berada di atas button itu namanya kondisi over. Nah, untuk down itu saat tombol diklik, nah gitu ya, si buttonnya diklik, nah itu dinamakan kondisi down. Nah, untuk hit itu ini merupakan kondisi area klik tombol, ya. Nah,
Jadi di pertemuan ke-6 ini kita langsung masuk ke tugas. Ya, tugas pertama, di sini kalian harus membuat simbol. Ini untuk instruksinya, nanti kalian silahkan sesuaikan dengan instruksi yang ada pada modul. Nanti untuk tugas 1 ini, hasilnya akan seperti ini. Kita Ctrl Enter ya untuk runningnya. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kondisi up, gitu ya. Ini kondisi up ketika kita berada di luar atau si pointer ini tidak menyentuh bagian button, ini namanya kondisi up. Ya. Nah, kalau posisi pointer kita berada di atas seperti ini namanya posisi over. Nah, posisi down ketika pointer atau mouse mengklik si button. Nah, ini posisi down. Jadi nanti tugasnya kalian akan seperti ini ya. Jadi nanti tuh ada 3 warna yang berbeda. Nah, ketika diklik akan seperti ini. Ini untuk cara pembuatannya. Nah, ada up, ada over, ada down. Jadi nanti tinggal disetting aja. Ini posisi up, buttonnya masih biru. Ketika over, nih, menjadi hijau. Dan ketika down, ketika diklik, menjadi merah. Nah, tugas 1 itu nanti seperti itu ya hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Tugas kedua, membuat button. Lakukan untuk button, angka 2 button, dan seterusnya hingga 10. Dan posisikan button seperti pada gambar 5.3. Nah, ini untuk tugas kedua, kalian membuat seperti ini. Untuk buttonnya tadi sudah ya. Nih, buttonnya sama kayak gini. Tapi kalian buatkan 10 button totalnya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian bikin 1 button hingga 10 button. Ya, nanti kalian tambahkan background dan untuk posisinya sama seperti ini. Sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kita lanjutkan ke tugas 3. Kalian membuat move clip pada button. Nah, dari button yang sudah kalian buat tadi ya, totalnya ada sebuah button, kalian tambahkan move clip pada si buttonnya. Nah, ini untuk caranya secara rinci di sini sudah jelaskan. Tinggal kalian ikutin langkah-langkahnya. Nah, di sini ya, tuh. Menambahkan move clip pada setiap ini. Nah, ini ya, ada isian layar-layarnya. Dan kan tadi kalian sudah membuat nih button-buttonnya, sudah diposisikan seperti ini, sudah kalian kasih background. Tinggal kalian tambahkan move clip-nya. Nih, kayak ini ya. Si move clip-nya itu ada pada si gambar-gambar, angka-angkanya. Tuh. Begitu ya, kalian tambahkan move clip pada si angkanya. Itu untuk tugas 3. Oke. Kita lanjutkan ke tugas 4. Totalnya ada 4 tugas ya. Nah, di 5.4 ini kita masuk ke tahap pemrograman action script. Ya, kita baca dulu deh mengenai action script. Nah, di sini dijelaskan sebelum kalian membuat action script, kalian harus memahami struktur, format, dan beberapa aspek dari bahasa pemrograman. Di sini ada 7 yang harus kalian pahami sebelum kalian membuat action script. Ya, silakan kalian pelajari secara mandiri. Nah, tugas 5.4 ini pemrograman action script.
Di sini kita sudah mulai menggunakan kode-kode ya untuk agar si buttonnya itu bisa berfungsi ya. Nah, untuk tugas 5.4 ini tadi kan kita sudah membuat buttonnya nih. Nah, sekarang untuk membuat aksi atau action pada button tersebut, yaitu kita tambahkan kode-kode seperti ini. Nanti sehingga hasilnya akan seperti ini untuk tugasnya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nih tadi di tugas 5.2 kalian sudah menambahkan background, kalian sudah membuat button 1 hingga 10. Kemudian di tugas 5.3 kalian sudah membuat si button-button ini menjadi move clip. Terus di tugas 5.4 kalian menambahkan action atau fungsi dari setiap buttonnya. Nanti ketika button 1 diklik contohnya akan muncul seperti ini. Satu wortel. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Dua semangka. 3 jeruk. 4 stroberi. 5 durian. Nah, hingga 10 anggur. Nah, ini untuk tugas 5.4 hasilnya harus seperti ini ya. Di sini udah ada move clipnya, ada button, kemudian ada audionya juga, gitu ya. Jadi totalnya di pertemuan ke-6 ini ada 4 latihan yang harus kalian kerjakan. Yaitu yang pertama kalian membuat simbol baru, yang kedua kalian membuat button, yang ketiga kalian membuat move clip, dan yang ketiga kalian masuk ke pemrograman action script. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada penjelasan dari saya yang kurang kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan mengenai praktikum ke-6 ini, kalian boleh WhatsApp ke grup atau personal chat ke saya, atau kalian membutuhkan bantuan bimbingan secara lebih, kalian silahkan join ke Google Meet. Saya akan stay di Google Meet sampai jam perkuliahan selesai. Silahkan teman-teman mahasiswa pelajari secara mandiri, kemudian praktekkan, dan jangan lupa buatkan laporannya. Dan ingat, laporannya harus sesuai dengan modul ajar di kelas DSEB ya, teman-teman semua. Silahkan lanjut mengerjakan. Semangat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.